dari asalnya 70 kilo sampai dengan 45 kilo di berat badan aku yang sekarang. Berhubung di video yang pertama itu banyak banget kepotong-potong dan gak jelas, karena di video itu tuh kena copyright dari si musiknya, jadi aku bakal ngejelasin lebih jelas dan lengkap lagi di video kali ini. Kalau misalkan kesel, marah, atau apapun itu, pasti ngelampiasinnya ke makan. Kedua, yang bikin gendut bener-bener gendut banget itu adalah makan malam. Percaya nggak percaya, makan malam itu bener-bener bisa bikin gendut kalau misalkan makanannya emang gak sehat. Tapi kalau makanannya sehat, kayak misalkan kalian salad atau misalkan yogurt atau buah-buahan, itu sih nggak bakalan bikin gendut. Cuman kalau misalkan makanannya kayak yang berlemak-lemak, pokoknya yang sejenis micin-micinan, terus nasi panas pakai yang berkuahnya dari santan atau apapun itu pasti bakal cepet banget gendut. Dan apalagi kalau yang makanannya fast food itu pasti bakalan bikin cepet gendut. Nah, aku itu waktu kebiasaan buruk aku selama berat badan aku gede banget itu kayak gitu. Makanannya ya kalau nggak malam-malam tuh yang bener-bener kerasa banget pertumbuhan cepat si berat badannya naik itu gara-gara makan malam. Soalnya kalau makan pagi dan makan siang atau sore itu tuh aku kan banyak banget melakukan aktivitas dan nggak diem aja di rumah gitu, pasti banyak geraknya. Makanya itu bisa aku bilang termasuk aman dan nggak kenapa-napa. Cuman di si makan malamnya ini yang bikin berat badan aku tambah naik jadi 70 kilo karena aku sering ngemil. Ininya banget punya badan yang gemuk itu. Aku tuh ingat banget pas SD aku sering disebut Dora, sering disebut plok buah. Kalau kalian orang Sunda pasti kalian tahu plok buah itu apa. Terus juga disebut si Nunung, terus juga disebut buntet, terus juga disebut gak punya leher, terus juga disebut tinatun. Pokoknya banyak lah ya. Itu pas SD, belum pas SMP. Nih pas SMP tuh aku disebut si gembrot, terus disebut Bu Haji kalau gak salah, terus disebut Nunung juga. Dia pernah pas zaman SMP. SMA aku disebut apa sih, Ceedoh. Aku disebut Ucing Garong. Aku disebut gendut, disebut obesitas pas zaman SMA mah. Pokoknya banyak banget lah cacian nih ya. Yang paling bikin sakit hati banget pas kelas 3 SMA. Aku punya temen, aku tuh gak deket ya sama orang itu, dan kenal cuman gak deket. Terus tiba-tiba dia ngehina gitu aku di satu kelas. Itu tuh kayak lintas minat gitu kan. Kalau zaman SMA tuh pasti ada lintas minat. Nah, zaman angkatan aku itu lintas minatnya dicampur kan, bukan dari anak IPA. Aku kan anak IPS, bukan dari IPS aja, tapi ada anak IPA, ada anak bahasa, ada anak agama, dan anak lainnya gitu. Nah, temen aku ini nggak tahu kenapa rese banget, dia tiba-tiba ngehina aku di satu kelas. Terus satu kelas itu tuh ketawa semua gara-gara ngetawain badan aku. Itu adalah pengalaman yang bikin aku sakit hati banget selama aku gendut. Sampai aku memutuskan pengen ngelabrak si cowok itu. Si cowok ini tuh, aku tuh sampai marah-marah di kelas, sampai nangis. Teman-teman aku juga tahu kenapa aku marah, kenapa kesel. Aku tuh bilang gitu, ya aku nggak terima gitu. Mending lah kalau misalkan emang dia itu teman dekat aku gitu. Aku kalau istilahnya kalau dihina atau dicaci, dimaki sama temen dekat aku sendiri tuh aku nggak pernah sakit hati gitu, dan nggak pernah mikir juga, cuman ya udah biasa aja, slow gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku paling sakit hati banget kalau misalkan diledek sama temen yang nggak
yang nggak deket dan kenal cuman nggak deket gitu. Aku paling sakit hati banget dan aku bisa marah banget sama orang itu gitu. Meskipun oke, aku tahu gitu pada kenyataannya dan pada faktanya kalau badan aku itu gendut, tapi kamu siapa gitu, kenal aku juga enggak, kok seenaknya gitu bisa bilang dan ngehina aku gitu. Dan adalah temennya ini yang ngedenger cerita aku, ocehan marah aku. Akhirnya dia nggak pernah ngeledek aku lagi karena tahu aku mau ngelabrak dia. Ya gitu, pokoknya aku benar-benar kasar banget dulu, kayak bodo amat gitu. Nah langsung lanjut aja gitu ya, daripada ngingetin semua kesedihan cerita-cerita di masa lalu gitu yang bikin kalian ngedown dan lain-lain sebagainya, itu juga nggak baik buat hati. Nantinya pasti bakal timbul rasa benci lagi ya sama orang itu. Di video kali ini aku bakal ngejelasin lebih lengkap tentang pengalaman diet aku yang selama 3 bulan itu dari 60 sampai 45 kilo. Dan aku juga di sini mau sedikit ngejelasin yang pernah aku alami juga diet selama masa SMA. Dan tentunya diet SMA ini aku lebih sehat ketimbang dari yang kuliah, karena yang kuliah ini aku benar-benar ekstrim. Nah, untuk info selanjutnya langsung cek aja. Ini tips and trick waktu zaman aku SMA, dan berat badan aku tuh sempat turun dari asalnya 60 kilo jadi 45 kilo. Dan karena udah lulus SMA, terus libur selama beberapa bulan, stres mikirin SBMPTN, akhirnya berat badan aku naik dari asalnya 45 kilo jadi 70 kilo. Dan di kuliah ini aku memutuskan diet itu sekitar semester 2 mau menuju 3, dan diet kuliah emang benar-benar ekstrim karena aku gak makan nasi sama sekali, tapi aku ganti sama umbi-umbian. Dan ini aku bakal kasih tips and triknya juga diet aku selama masa kuliah. Jadi selama 1 bulan pertama nanti ada keterangannya, itu aku tuh udah turun 5 kilo, tapi aku tetap olahraga. Cuman di bulan kedua sama bulan ketiga aku benar-benar gak olahraga sama sekali, tapi aktivitas aku tuh udah normal kembali. Dan setiap pulang dari kampus mau ke rumah tuh aku selalu jalan kaki, dan kalau mau ke fakultas juga aku selalu jalan kaki gitu. Jadi itu sih yang bikin berat badan aku cepat turun. Aku ganti olahraganya sama jalan kaki pagi dan sore. Nah aku turun berat badan udah mulai jadi 55, itu di 1 bulan pertama. Terus karena aku sombong gitu kan, diet 1 bulan pertama, aku tuh selalu nanyain gitu ke teman-teman, aku udah kurusan belum ya, aku udah gimana, udah kecilan belum, aku selalu gitu. Terus teman dekat aku bilang sedikit, teman yang paling dekat aku bilang ya udah kok. Tapi teman yang biasa nggak deket-deket banget, aku tanya, biasa aja. Jadi kalian bisa ngebandingin kan, lebih jujur yang mana gitu, orang yang bilang aku udah kurus apa belum, orang yang nggak deket sama sekali dia bilang biasa, tetap gendut gitu, istilahnya dia masih bilang kalau aku tetap gendut gitu ya. Nah akhirnya aku menargetkan lagi turun tuh berat badan minimal 50 kilo. Nah di 2 bulan pertama aku juga turun lagi berat badan, cuman bedanya di yang 50 kilo ini aku tuh nggak olahraga sih, paling seminggu sekali, atau nggak kalau lagi mau aja, pokoknya lagi mood lah pasti aku olahraga gitu. Karena kan aku punya aktivitas kuliah, waktu itu juga udah masuk kuliah, jadi aku nggak begitu penting olahraga, tapi aku selalu jalan kaki kalau mau ke fakultas gitu, ngebiasain datang ke kampus tuh pagi supaya bisa jalan kaki dulu gitu, minimal ya 10 menitan lah, lumayan gitu kan, gitu jalan kaki. Awal-awal capek banget, keringetan. Tahu gak sih kalau orang gendut yang jalan, gak tahu kenapa ya, kalau orang yang punya badannya gendut tuh cepet banget naik berat badan, cepet banget berkeringat. Dan aku tuh pertama kayak gitu, sedih banget tau gak sih, masa pagi-pagi aku udah mandi udah keringetan gitu ya, orang lain masih seger-seger, aku udah capek ngos-ngosan gitu. Terus aku juga banyakin minum air putih, dan aku bener-bener gak minum manis sama sekali. Nah aku tuh seperti itu dulu, gak
punya berat badan, nggak punya timbangan. Makanya pas ketika berat badan aku bener-bener turun banget, ya Allah senengnya bukan main. Terus ya kalau mau nimbang berat badan, alasannya aku kalau gak beli toner Viva, terus beli obat pelancar BAB, cuman ikut nimbang doang. Kan kalau ikut nimbang doang kan gratis ya gitu kan kita udah beli obat gitu. Kalau nggak beli obat sama sekali malu gitu kan, cuma ikut nimbang. Nah kayak gitulah gitu, sampai akhirnya benar-benar aku tahu berat badan aku itu 49 kilo. Terus karena aku ngerasa nggak puas nih sama diet aku, ya namanya juga manusia selalu nggak puas. Nah target aku ini kan punya berat badan yang ideal itu 45 kilo. Kalau di berat badan aku kalau di tinggi aku yang sekarang, tinggi aku ini kan 150. Nah aku tuh punya idealnya harus 145 kilo gitu. Makanya yaudahlah, tanggung juga, aku turunin lagi berat badan 4 kilo. Jadi kesimpulan dari video yang tadi aku bilang, ya maaf banget gitu ya kalau misalkan terlalu banyak ngomong sambil cerita juga, karena ya itulah pengalaman aku selama aku diet, dan pasti juga kalian mengalami hal itu gitu. Kalau misalkan punya badan yang besar itu pasti ada aja gitu yang body shaming. Ya kalian harus kuat banget di niat dan tekad. Kalau misalkan kalian gak punya niat yang kuat, percaya nggak percaya, itu cepet banget gagal dietnya. Pasti 100% orang-orang pada gagal dietnya kalau misalkan niatnya nggak kuat. Terus kalau misalkan dietnya pengen gak stres, kalian targetin deh dalam 1 minggu itu makan yang enaknya itu 1 hari. Atau misalkan kalau misalkan berat badannya udah turun, kasih penghargaan makan enaknya jadi 2 hari. Itu tuh bikin kita makin semangat diet lagi gitu. Terus yang ketiga, kalau kalian gak olahraga juga nggak apa-apa, tapi aku menyarankan kalian untuk banyak aktivitas, jangan diem-diem aja gitu. Terus hitung asupan kalori makanan kalian. Kan kalau laki-laki itu normalnya 2.500 kalori, kalau perempuan itu 2.000 kalori. Nah kalau mau diet, otomatis mau nggak mau kalian harus ngurangin itu. Jadi kalau aku ngambilnya 1.500 kalori. Nah di 1.500 kalori ini yang tadi aku bilang, kalian boleh tuh lakuin makanannya itu, kalau nggak yang direbus, yang dibakar, dikukus, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Terus banyakin juga minum jus, buah, sayur, dan nggak makan yang manis-manis. Kalau jus juga nggak pakai gula kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah itu yang bikin cepat turun berat badannya. Dan dari aku kurang lebihnya seperti itu gitu. Hal apa aja yang bikin aku gampang naik berat badan dan turun berat badan, dan juga ada sedikit beberapa cerita yang aku sampaikan di cerita ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagram aku. See you.